kami di sini akan berdiskusi mengenai globalisasi dan dampaknya bagi generasi muda di pedesaan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Marhanisa Gunawan. Saya Husna Triadi Putra. Saya Ferdana Fazia. Saya Isya Minurul Hamdi. Saya Siva Nur Astia. Baik, kalau begitu kita mulai saja ya diskusinya. Baik teman-teman, di era globalisasi ini yang semakin maju, kemajuannya itu kayak dari teknologi, budaya, komunikasi sangat pesat gitu ya. Pastinya memiliki dampak negatif maupun positif bagi kita ya, bagi generasi muda terutama di pedesaan gitu. Dan salah satu dampak positifnya itu apa sih kira-kira, Kang Ce? Kita bisa kayak menambah wawasan dengan kenalnya budaya luar gitu. Ya bener banget, kayak itu tuh jadi tahu gitu mengenai budaya-budaya luar, apa yang terjadi di luar sana gitu. Dan yang dampak positifnya pasti diterapkan di pedesaan gitu ya, seperti kayak kita bisa buat agrowisata dengan teknik-teknik dengan mempercantiknya gitu, yang terinspirasi dari luar gitu, dari internet, pasti juga dari media-media sosial gitu kan. Apalagi kan sekarang dengan kemajuan teknologi di media sosial itu sangat pesat sekali gitu ya, terutama di generasi muda sekarang itu pasti tidak akan lepas dari namanya sosmed. Sekarang ini kita di media sosial, generasi muda itu banyak menggunakan aplikasi yang namanya TikTok maupun juga WA gitu. Kita bisa bertukar kabar, berkomunikasi dengan orang lain gitu tanpa ada batasan gitu ya, tanpa harus bertemu, tanpa harus berinteraksi langsung gitu, mau siapapun dan dimanapun juga kita bisa berkomunikasi, bener nggak? Terus apa lagi? Dampaknya pasti juga ekonomi. Di pedesaan kan itu banyak sekali ya yang migrasi, efek dari urbanisasi yang berpindah ke kota, dari desa ke kota. Banyak juga faktor pendorongnya ya, salah satunya ya karena kurangnya lapangan pekerjaan. Terus lagi kecil gitu ya, sulit sekali mencari pekerjaan di desa gitu. Infrastruktur bangunannya kurang ya, belum, dan fasilitas yang masih belum memadai, bener banget. Transportasi, tapi dengan adanya globalisasi ini sangat bisa membantu gak sih, dengan adanya kemajuan teknologi yang tadi media sosial nih, dari TikTok, dari bisa banget dari media sosial kita bisa bikin konten ya. Contohnya seperti laporan lah, Jawa Barat melaporan ke Pak Dedi. Pak Dedi. Iya, bener banget, ini organisasi banget. Jadi kita kalau ada pembangunan yang kurang tuh kita laporan ya. Pak Dedi. Contohnya ini gak sih, kayak pernah viral tuh kayak apa, kota Lampung gitu yang jalannya. Ya benar banget. Sangat bermanfaat ya bagi kita gitu yang jauh menyampaikan aspirasi melalui sosial media gitu, bukan dari demo, karena kita nggak takut demo misalkan, bisa juga menggunakan media sosial untuk menyatakan aspirasinya, pendapat. Itu bener banget ya, bermanfaat banget. Terus kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan dengan dari media sosial. Contohnya dari TikTok kita bisa online shop berjualan, apalagi kalau contohnya basreng gak sih? Basreng kita bisa membuka pekerjaan, warga-warga bisa ikut dengan motong basrengnya gitu ya, nggak harus menggunakan mesin aja. Terus apalagi nih, pastinya juga kan peluang ekonominya juga semakin meningkat. Itu juga yang menjadi salah satu solusi dari migrasi atau urbanisasi gak sih? Kan iya, dengan membenahi struktur di desanya gitu, dengan memperbaiki desanya gitu, dengan kita bisa
membuka lapangan pekerjaan, pasti yang pindah ke kota juga akan semakin sedikit karena di desanya juga udah maju gitu. Banyak lapangan pekerjaan. Terus apalagi nih kalau kita dampak positifnya di desa, di pedesaan? Ya contohnya mungkin kalau ada desa wisata tapi yang belum terkenal, Iya, dieksplor. itu bisa dieksplor. Ya mungkin karena akses jalannya yang jelek, makanya dari itu bisa diviralkan lah, bisa minta bantuan tuh ke pemerintah untuk bisa membantu mendanai agar ya jalan Biar di cepat sananya diperbaiki. bisa diperbaiki dengan cepat agar desa wisata tersebut bisa maju dan juga membuka peluang usaha yang ada di desa tersebut. Ya, jadi di desa-desa itu pasti banyak banget wisata ya, agrowisata gitu, wisata-wisata yang belum orang lain tahu. Kayak di daerah kalian, contohnya daerah aku ya, di Garut itu banyak banget seperti curut. Tapi banyak orang yang awalnya banyak orang yang nggak tahu, tapi sekarang tuh jadi viral banget. Apalagi Sampiang Taraje itu tuh jadi rame banget karena ya efek dari media sosial itu. Kita dipromosi lah di media sosial dari generasi-generasi gen kita nih, kayak anak muda gitu kan, kalau abis kuliah nih, libur kuliah pasti maunya healing, refreshing gitu, kemana gitu ya, ke alam-alam. Jadi bisa meningkatkan peluang ekonomi di desa tersebut juga gitu, dengan kreativitas dari anak-anak muda di desa. Apalagi kan di desa tuh ada perkumpulan anak muda gitu, Karang Taruna. Ada Karang Taruna. Terus apalagi banyak banget ya, setiap Agustusan juga dilibatkan gitu anak muda. Ada juga nih dari bidang pertanian. Apa tuh, Cek? Apa? Di bidang pertanian. Spill dong tuh gimana? Oh, kayak kemajuan teknologi mesin, misalkan traktor. Ada juga yang pakai IoT sekarang. Iya, IoT juga, atau Bisa diterapkan di apa itu namanya? hidroponik. Hidroponik, atau yang irigasi tetes itu kan dari juga ya dari dampak globalisasi, kemajuan teknologi gitu ya, modernisasi gitu, pertanian modern gitu ya. Banyak banget manfaatnya bagi kita dan masyarakat. Lepas dari dampak positif, pasti ada dampak negatifnya, ya. dan nggak kecil juga ya dampak negatifnya, besar. Salah satunya kalau kita tidak bisa mengontrol diri ya, nggak bisa menggunakan media sosial, teknologi dengan baik, ya pasti kita akan membatasi diri dengan masyarakat. Kayak apalagi banyak anak muda-muda sekarang tuh kayak kurang interaksi dengan masyarakat gitu ya, kayak kita introvert bener banget karena malu gitu. Apalagi yang kalau kuliah capek pasti pulang langsung tidur gitu, scroll tanpa ada interaksi gitu. Itu juga salah satu efek dari globalisasi gitu. Kita lebih lebih suka juga dengan budaya luar gitu ya, lupa dengan budaya sendiri gitu. Ya apalagi kan kalau dulu mah kumpul sama temen teh ngobrol ya. Iya, Kalau sekarang mah karena HP, scroll gitu kan. ya Jadinya benar kayak banget. punya dunia masing-masing. Bener banget Sang. Jadi gimana kita mau memajukan desa kita gitu ya, kalau kita juga nggak tahu gitu nggak berinteraksi dengan masyarakatnya, nggak berinteraksi dengan baik. Apalagi kita kan sebagai manusia itu seharusnya kita terjun ke masyarakat gitu ya, menerapkan misalkan membagi ilmu-ilmu yang udah kita dapat di perkuliahan gitu seharusnya ya, karena itu tadi efeknya itu dari kesenjangan sosial. Ada juga perubahan gaya hidup ya, itu efeknya dari media sosial, dari budaya luar ya, pengaruh budaya asing, Bahasa. itu kayak kopi ya, bahasa ya. Sekarang kayak yare, Nah itu nah itu juga bisa ya. bahasa budaya juga udah mulai muncul ya sekarang. Udah mulai tergabungkan di dunia investasi. Betul. Tapi dari yare itu tadi, kalau menurut aku itu kan bahasa luar ya, tapi itu tuh digunakan juga untuk meningkatkan UMKM
penjualan-penjualan Rame. ya rame gitu, FKM gitu, jadi rame gitu, bisa ditingkatkan juga gitu. Kurangnya minat pada budaya di daerah sendiri. Iya, kurangnya minat gitu, kayak sekarang tuh kalau jarang banget kita lihat di pedesaan tuh, kayak apalagi di kota ya, kayak wayang Iya, jarang jarang banget. Sekarang tuh malah ada konser-konser kayak pop atau konser-konser dari luar gitu ya, musik gitu jarang banget. Paling kalau ada juga setahun sekali kalau Agustusan gitu ya. Dari kurangnya interaksi tersebut itu tuh bisa berdampak terhadap mental seseorang tuh. Iya, Itu jadi kayak terkucilkan gitu ya, kecilkan ya. merasa terkucilkan gitu, kayak nggak pede gitu kalau mau berinteraksi tuh, kayak ih, takut gitu ya, takut salah atau takut ngomong gitu ya kalau di orang lain. Di konsumsi juga sih sekarang tuh banyak tren-tren kayak sushi daripada makanan-makanan budayanya kayak awu gitu, kurang yang ini yang minat. Iya, dari pemanfaatan sosial media gitu, kita juga bisa mengeksplor makanan-makanan khas daerah gitu ya. Apalagi khas daerah aku tuh Bumbulang Opak. Kalau kalian apa? Aku di Garut. Dodo tuh kotanya gitu, ciri khas Garut. Kalau daerah aku kan Kecamatan Bumbulang, itu khasnya opak. Opak itu juga kerupuk. Kalau di kalau di Tasik kan tuh pasti ada daerah-daerah. Iya. Nah, daerah itu kayak daerah kamu makanan khasnya apa sih? Aku dari Ciamis. Oh, Ciamis. Ya, makanan khasnya itu galendo. Oh, Buat dari kayak itunya kelapa gini. Apa namanya? iya tahu yang aren gitu, sama Iya, aren kayak itu. gitu. Kalau kamu dari mana? Ya. Aku dari Karang. Karang Karang Abang dari belakang. Saya mah dari Taraju. Paling Apa tuh nggak ada makanannya? sih makanan yang itu mah, paling minuman lah, teh Oh, teh. Taraju ya sangat terkenal lah mungkin. Terkenal banget. Oh, kampus ya? Ya. Apa tuh makanan dari Manjaya? Banyak pasti. Pasti ada lah, masa nggak ada? Kritik ya. Kritik banyak, album juga banyak. Dari Iya, dari Abu. tepung beras. Nah, yang pakai itu gula lah, gitu. nanti kita searching aja ya guys. Nah, kita tuh sebagai generasi muda tuh kita juga kurang paham gitu ya. Nah, itulah efeknya, kita tuh harus banyak-banyak kayak berinteraksi dengan masyarakat gitu, lebih tahu tahu tentang budaya sendiri gitu kan. Kalau di TikTok kan kita lebih tahu tentang ya yang ngetren ya, kita juga harus update mengenai budaya kita sendiri. Contoh kecilnya tadi dari makanan gitu, itu juga tuh makanan tuh ciri khas daerah kita tuh bisa menjadi peluang ekonomi gitu. Kita sebagai generasi muda juga bisa membantu masyarakat buat ngeproduksinya lebih besar gitu, di penjualan bisa online gitu kan, atau apa gitu. Pokoknya kita harus sebagai generasi muda itu harus aktif ya, harus sering berinteraksi. Apalagi? Oh iya, tadi kan udah ada dampak positif, dampak negatif, juga harus ada upaya menghadapi dampak globalisasi di pedesaan bagi generasi muda ya. Salah satunya itu apa tuh, Cek? meningkatkan literasi digital. Nah, meningkatkan literasi kita, jadi kita harus banyak-banyak membaca. Ya, membaca juga bisa dari HP kan, kalau nggak ada buku bisa dari web atau dari bisa banget media sosial, tapi kita harus menyaring informasi, jangan sampai yang hoax gitu, kayak ini hoax. Iya, misalkan di desa ini ada
apa namanya, korupsi kepala desa. Kita jangan asal-asalan kepala desa kita korupsi, jangan sampai gitu ya. Jangan sampai kita yang buat rusuh di desa kita sendiri gitu. Kalau bisa ditelaah dulu, cari tahu yang benarnya gitu. Yang kedua apa, Kang? Yang kedua mungkin harus ada peranan dari orang tua atau tokoh tempat. Ya benar banget. Karena apa ya, orang tua dan tokoh setempat itu pasti memiliki karisma lah, memiliki pengaruh terhadap anak tersebut. Jadi si anak tersebut itu bisa lebih mendengarkan terhadap orang tuanya. Kan kalau diingatkan oleh temannya kan belum tentu bisa mendengarkan. Nah kalau ada dari orang tuanya atau dari tokoh-tokoh setempat itu pastilah bisa didengarkan oleh anak tersebut. Yang Selanjutnya ada tambahan. Pelestarian dan lebih lokal. ya yang tadi kita lebih melestarikan, lebih memahami, juga lebih mempelajari budaya-budaya lokal ya. Ada juga yang mengajarkan pentingnya menjaga nilai budaya juga. Kita harus ke adik-adik kita nih gitu, mengajarkan, apalagi adik-adik kita tuh kayak nggak tahu gitu apa budaya-budaya yang ada di sekitar kita gitu. Sibuknya main HP aja, malahan kayak congkak tuh, mereka tuh nggak main gitu, nggak bersosialisasi, nggak berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya, nggak ada tuh kayak ucing-ucingan, nggak ada banget. Itu sih dampak negatif dari globalisasi bagi generasi muda gitu, dari anak kecil malahan ya. Kalau dampaknya besar banget. Globalisasi ini juga memiliki peran-peran penting ya, peran-peran penting yang sangat bermanfaat gitu. Banyak juga manfaat dan juga banyak negatifnya, tantangannya. Itu tuh sebenarnya negatifnya bagaimana cara kita menggunakan, bagaimana cara kita menghadapi gitu globalisasi tersebut. Kalau kita menghadapinya dengan positif, bisa mengendalikannya, maka dampak positifnya juga akan lebih banyak gitu, apalagi di lingkungan, di masyarakat. Bahkan kita juga bisa membantu gitu masyarakat setempat gitu. Mungkin sekian ya diskusi dari kita. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perkataan yang kurang berkenan, banyak kekurangan. Kita tutup, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.